Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Khairina dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Program Studi PGSD Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari kelas 3H. Video ini untuk memenuhi persyaratan ujian akhir semester saya. Merah dan bawang putih. Dahulu kala, terdapatlah sebuah keluarga kecil di suatu desa. Keluarga tersebut beranggotakan ayah, ibu, dan seorang anak perempuan yang cantik jelita. Anak yang cantik itu bernama Bawang Putih. Ayah dalam keluarga tersebut berprofesi sebagai seorang saudagar. Keluarga mereka begitu harmonis dan bahagia. Pada suatu ketika, ibu Bawang Putih jatuh sakit keras dan akhirnya meninggal dunia. Bawang Putih dan ayahnya begitu sedih dengan adanya kejadian tersebut. Bawang Putih, Ayahanda, mengapa hal ini terjadi kepada kita? Ibu yang sangat aku cintai kini telah tiada. Ayah, sudahlah, jangan kau ratapi kepergian ibumu. Bersabarlah, nak. Ini adalah kehendak Tuhan. Di desa, di mana ayah dan Bawang Putih tinggali, ada seorang janda beranak satu yang bernama Bawang Merah. Ibu Bawang Merah berkali mengunjungi dan membawakan makanan ke rumah Bawang Putih. Ibu Bawang Merah, Bawang Putih, kau suka dengan makanan yang aku bawakan ini? Bawang Putih, terima kasih Ibu. Makanan ini enak sekali. Aku sangat menyukainya. Ibu Bawang Merah, Ibu senang sekali kalau engkau menyukai makanan ini. Besok akan Ibu buatkan lagi makanan ini untukmu. Bawang Putih, terima kasih banyak Ibu. Ibu baik sekali. Karena begitu seringnya Ibu Bawang Merah berkunjung ke keluarga Bawang Putih, dan ayah Bawang Putih pun merasa cocok dengan Ibu Bawang Merah. Ayah Bawang Putih bermaksud untuk menikahi Ibu Bawang Merah. Ayah Bawang Putih, anakku, Bawang Putih, apa engkau akan menyetujui jika ayah hendak menikahi Ibu Bawang Merah? Bawang Putih, jika ayah Anda telah yakin dengan keputusan ayah, Ananda hanya akan mematuhinya saja. Lagi pula, Ibu Bawang Merah sangat baik kepadaku. Ayah Bawang Putih, baiklah, kalau begitu engkau menyetujuinya, ayah akan menyampaikan maksud ayah kepada Ibu Bawang Putih. Begitu mendapatkan persetujuan dari anaknya, ayah Bawang Putih mendatangi Ibu Bawang Merah untuk melamarnya. Akhirnya mereka menikah, dan Ibu Bawang Merah beserta anaknya tinggal di satu atap dengan ayah Bawang Putih dan juga putrinya. Di awal pernikahan ayah Bawang Putih dan Ibu Bawang Merah, semua terlihat baik-baik saja, sampai pada suatu ketika, pada saat ayah Bawang Putih sedang tak ada di rumah, Ibu Bawang Merah, "Hei Bawang Putih, kau jangan hanya bermalas-malasan saja. Sana bersih-bersih dan bersih-bersih rumah." Bawang Putih, baiklah Ibu, akan saya laksanakan. Bawang Merah, Putih, kau juga harus mencucikan bajuku dan membersihkan barang-barangku. Bawang Putih, baik Kak, akan aku kerjakan. Pada suatu ketika, ayah Bawang Putih mengalami sakit keras dan akhirnya meninggal dunia. Saat ini, Bawang Putih menjadi yatim piatu. Semenjak hal tersebut terjadi, Ibu Bawang Merah dan anaknya semakin bertindak keterlaluan terhadap anaknya. Ibu Bawang Merah, Bawang Putih, kau setiap hari harus bangun pagi. Siapkan makanan, beres-beres rumah, dan lainnya. Mengerti kau? Pada suatu ketika, Bawang Putih sedang mencuci pakaian di pinggir sungai. Tiba-tiba, salah satu pakaian milik ibunya terhanyut. Saat ia menyadarinya bahwa Bawang Putih mencoba untuk meraih kembali pakaian milik ibu tirinya. Namun, sayang sekali, ia tidak bisa membawanya kembali. Dengan sedih dan putus asa, ia kembali ke rumah dan menceritakan terjadiannya tersebut kepada ibunya. Bawang Putih, Ibu, maafkan aku. Aku tidak sengaja menghanyutkan pakaian Ibu. Ibu Bawang Merah, apa katamu? Dasar anak tidak tahu diri. Cepat cari baju itu. Jangan pulang sebelum kau menemukannya. Dengan hati yang sedih, Bawang Putih terpaksa melakukan keinginan ibu tirinya. Ia mencari di pinggir-pinggir sungai. Lalu, tiba-tiba Bawang Putih melihat ada seorang
ibu tua yang sepertinya hendak pergi ke pasar. Bawang putih, maaf Bu, apakah saya boleh bertanya sesuatu? Bibi, tentu nak, ada apa? Bawang putih, apa ibu melihat pakaian hanyut di sekitar sungai ini? Bibi, oh pakaian itu milikmu. Tadi aku melihatnya hanyut beberapa saat lalu. Saat pencarian pakaian tersebut, tak terasa hari sudah mulai gelap. Bawang putih harus menemukan tempat untuk bermalam. Karena tidak akan sempat untuk pulang ke rumah. Tiba-tiba, ia melihat sebuah gubuk tua. Bawang putih. Tok, tok, tok. Apa ada orang di dalam? Permisi. Nenek. Siapa dirimu, nak? Ada apa malam-malam begini? Bawang putih. Nama saya Bawang Putih, Nek. Saya mencari baju milik ibu saya yang hanyut di sungai. Dan saat ini saya butuh tempat untuk bermalam. Bolehkah saya bermalam di sini, Nek? Nenek. Oh, baju itu milikmu. Aku telah menyimpannya. Akan aku kembalikan kepadamu. Dalam satu syarat. Kau harus menemaniku di sini selama beberapa hari. Bawang putih. Baiklah, Nek. Aku setuju. Asalkan Nenek mau memberikan pakaian itu kepadaku. Nenek. Nak, kau telah menepati janjimu. Dan akan aku menepati janjiku. Ini ku kembalikan pakaian milik ibu tirimu. Oh ya, aku punya hadiah untukmu. Bawalah labu kuning ini untukmu. Bawang putih. Terima kasih, Nek. Bawang putih pun pulang ke rumah dan begitu sampai di rumah, bawang putih menyerahkan baju merah itu kepada ibu tirinya. Bawang putih. Ibunda, ini sudah kutemukan bajunya. Ibu, bawakan kemari dan pergilah. Bawang putih. Baik, Bu. Akan aku beres-beres dulu. Ketika bawang putih pergi ke dapur untuk mengupas labu kuning pemberian dari nenek tadi, begitu terkejut, bawang putih terlihat ketika mengetahui dalam labu tersebut terdapat emas permata yang begitu banyak. Bawang putih, emas, ini emas. Ibu aku menemukan emas setelah membelah labu ini. Mengetahui hal tersebut, bawang merah dan bawang putih pun langsung merebut, langsung merebut emas yang ada pada bawang putih. Bawang merah. Hai bawang putih, dari mana? Hai bawang putih, dari mana kau tahu mendapatkan emas ini? Bawang putih, aku memperoleh emas permata ini dari dalam buah labu yang diberikan oleh seorang nenek di tengah hutan. Keesokan paginya, bawang merah menghanyutkan pakaian dengan sengaja ke sungai. Setelah itu, ia melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan bawang putih. Bawang merah. Permisi nenek tua, apa nenek mau lihat bajuku yang beberapa saat lalu hanyut di sungai? Nenek. Oh, aku menemukan bajumu beberapa saat yang lalu dan sedang kusimpan. Aku akan memberikannya untukmu, tapi dengan syarat bahwa kamu harus tinggal denganku beberapa waktu. Bawang merah. Baiklah, Nek. Aku akan menuruti kata-katamu. Beberapa hari sudah bawang merah tinggal bersama nenek tersebut. Selama ia tinggal bersama nenek, hal yang ia kerjakan hanyalah bermalas-malasan saja dan tidak ada hal yang baik yang dilakukannya. Ketika tiba saat bawang merah hendak hendak pulang, bawang merah. Nek, aku telah menginap di sini bersamamu selama beberapa hari. Mana imbalan buatku? Nenek, baiklah, ambillah sebuah labu ini untukmu. Bawang merah. Begitu mengambil labu yang besar, bawang merah langsung pergi. Begitu sampai di rumah, bawang merah segera memanggil ibunya. Dan dengan senang hati menunjukkan sebuah labu tersebut. Ibu bawang merah dan bawang merah merasa takut jika bawang putih melihat. Ia akan meminta bagian. Maka itu, bawang merah menyuruh bawang putih untuk mencuci baju di sungai. Ibu, hei bawang putih, cepat cuci bajuku dan anakku. Bawang putih, iya bu. Begitu bawang putih sudah tak ada berada di rumah, ibu bawang merah dan putrinya membuka labu tersebut.
Namun, ternyata yang keluar dari buah tersebut bukanlah emas dan permata, melainkan seekor binatang ular yang begitu besar dan berbisa. Ular tersebut langsung menyerang ibu bawang merah dan bawang merah, hingga mereka akhirnya meninggal dunia. Pesan moral yang bisa diambil dari cerita bawang putih dan bawang merah ini bahwa orang yang berbuat jahat dan serakah akan mendapatkan ganjarannya yang setimpal. Namun, setiap perbuatan yang baik akan mendapatkan hasil yang baik. Kesimpulan atau pesan moral dari dongeng bawang merah dan bawang putih ini, yang pertama itu kebaikan dan kesabaran. Karena sebagai anak kita harus berbuat baik kepada siapapun dan dimanapun, dan harus sabar, karena kita harus memiliki sabar yang luar biasa dalam keadaan apapun dan dimanapun kita harus sabar. Yang kedua, tidak boleh iri hati, karena itu tidak bagus untuk anak juga untuk iri hati. Dan kita selalu bersyukur atas apa yang kita punya dan apa yang kita dapat. Yang ketiga itu saling memaafkan. Anak-anak itu gampang marah, gampang emosi, gampang terpancing marahnya kepada orang lain. Yang itu harus saling memaafkan. Gak apa-apa berantem, tapi kita harus saling memaafkan dan tidak boleh lama berantemnya. Nah, itu pesan moral dari bawang merah dan bawang putih. Dan kita juga harus tidak boleh membenci siapapun dan tidak boleh menjelekkan siapapun dan dimanapun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.